Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan tutorial untuk pembuatan daftar hadir atau absensi kehadiran. Tampilan ini adalah di setiap mapel yang Bapak Ibu ampu, pastikan nanti absensinya dibuat ya. Untuk bahasa, bila awalnya masih bahasa Inggris, maka bisa dirubah ke bahasa Indonesia bila diperlukan di bagian menu ini. Oke, langkah yang pertama adalah hidupkan mode ubah agar kita bisa melakukan perubahan. Nah, ini harus diaktifkan dulu. Ketika diaktifkan, maka akan tampil menu ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita pilih di bagian announcement, bukan di bagian topik-topik mingguannya atau pertemuannya, tapi di bagian paling atas, di bagian announcement yang akan tampil di setiap kali pertemuan yang dilakukan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita klik ini, lalu pilih attendance untuk absensinya. Nah, selanjutnya kita tentukan mau diberi nama apa, misal daftar hadir. Deskripsinya daftar hadir wajib diisi setiap pertemuan daring. Ini misal ya, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Lalu tampilkan deskripsi di halaman kursus untuk memastikan peserta didik bisa mengetahui bahwa mereka harus ngisi daftar hadir. Selanjutnya kalau sudah, klik simpan dan tampilkan. Ini tampilannya untuk pengaturan daftar hadir. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah buat daftar hadir atau absence, maka akan tampil di sini. Tapi karena kita belum buat sama sekali, maka kita pilih yang Add Session. Add Session ini kita akan mengatur waktunya dan durasinya, kapan akan ditampilkan daftar absennya. Nah, ini waktu biasanya sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kapan awal pertemuannya. Selanjutnya, untuk time atau jamnya, ini sesuai dengan jam yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum, tatap muka daringnya dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk saat ini, karena ini saya akan melakukan uji coba, maka kita bisa pilih di sini dari sekarang jam 6.40, mungkin jam 6.45 di sini saya atur ya. Sampai dengan jam 7.30. Nah, ini sesuai dengan durasi KBM Bapak Ibu sekalian. Kalau memang hanya 40 menit, ya, silahkan diatur di sini. Bapak Ibu alokasikan waktu berapa. Kalau sesuai arahan kurikulum, ya maksimal hanya 1 jam pelajaran saja untuk KBM daring. Lalu di sini diberikan penjelasan apa deskripsinya. Misal sebagai contoh, pastikan absen, pastikan daftar hadir ini terisi sesuai jadwal. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu silakan sesuaikan nanti. Nah, create calendar event for session ini pastikan biar terchecklist saja karena nanti nyambung ke kalender aplikasi.
Lalu selanjutnya adalah karena kita melakukan pembelajaran daring ini rutin setiap pekannya, maka kita bisa atur di sini untuk mengatur agar pengaturan jam ini akan berulang secara berkala. Klik repeat the session above as follow. Lalu pilih hari apa saja KBM dilaksanakan. Kalau misalnya satu pekan hanya satu kali, maka cukup pilih satu hari. Kebetulan sekarang hari Senin, maka saya pilih hari Senin. Ini sesuaikan dengan hari KBM Bapak Ibu sekalian dilaksanakan. Repeat every 1 weeks ini artinya pengulangannya setiap kapan, berapa lama. Kalau misalnya pengaturannya kita melaksanakan KBM 1 pekan 1 kali, ya ini kita atur 1 saja sudah cukup. Lalu sampai kapan? Nah, misal kita akan melaksanakan KBM sampai akhir bulan ini, maka kita bisa atur dari tanggal sekarang sampai dengan tanggal KBM terakhir, misal kita anggap saja tanggal 31. Selanjutnya, untuk student recording, allow student on record on attendance. Ini karena kita pembelajaran daring, kita izinkan siswa untuk melaksanakan absen secara mandiri. Artinya dia bisa klik secara mandiri. Nah, selanjutnya untuk automatic markingnya, ini Bapak Ibu bisa pilih di sini ada opsi yes, artinya secara otomatis dia akan mengisi setiap anak login, atau bisa diatur opsi yang lainnya. Untuk saat ini saya pakai yang disable dulu supaya siswa manual, mau tidak mau dia harus ngisi absen secara manual. Nah, ini opsi juga bisa dipilih automatically select highest status available. Nanti statusnya kita akan atur berdasarkan waktu kehadiran anak. Kalau misalnya dia hadir di awal waktu, maka otomatis dia akan mengisi highest status available. Kalau sudah, klik ini, lalu add. Nah, ini karena kita hanya sampai akhir bulan ini hanya ada 2 kali pertemuan, ya hanya tampil 2 kali di sini. Selanjutnya yang kita perlu atur adalah status set. Nah, ini kita akan mengatur waktunya dan poinnya. Yang kita atur adalah apa? Present artinya hadir. Kita bisa ganti di sini biar siswa lebih paham. Lalu late artinya terlambat. Lalu excuse itu izin. Absen artinya alpha. Nah, ini kita bisa ganti lagi dengan hadir, terlambat, izin, dan alpha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa kondisikan, tapi standarnya seperti ini. Untuk poin juga standarnya seperti ini, bisa disesuaikan, misal hadir mau diisi 3 poin, boleh saja silahkan, tapi ini sesuai dengan ketentuan yang arahan dari kurikulum. Selanjutnya terkait dengan durasi. Nah, Bapak Ibu bisa atur di sini, berapa menitkah siswa akan dianggap hadir dengan poin penuh. Misal saya atur, saya ingin siswa saya hadir 15 menit. Pertama itu sudah harus hadir semua. Kalau tidak, maka dianggap alfa. Nah, untuk yang terlambat, saya kasih waktu misal sampai 30 menit. Kalau yang izin juga sampai 30 menit. Nah, untuk yang alfa, ini akan dianggap sampai akhir durasinya. Selanjutnya, kalau siswa tidak ngisi absen, nah ini kita bisa tentukan. Kalau tidak ngisi absen, maka akan dianggap alfa. Kalau misalnya rekan-rekan hanya mau pilih 3 saja, hadir, izin, dan alfa, maka ini tinggal dibuang saja di sini. Oke, kalau sudah, kita update. Nah, ini pengaturan sudah selesai. Nanti kalau rekan-rekan butuh laporan, tinggal lihat di sini laporannya seperti apa, berapa kali anak ini hadir. Lalu kalau misalnya mau diekspor di Excel untuk dibuat rekapan manualnya, bisa pilih di menu export, pastikan di sini download in Excel format, lalu oke. Ini pengaturan dari sisi kita sebagai tenaga pendidik untuk daftar hadir sudah selesai.
Sekarang kita akan coba dari sisi siswa tampilannya seperti apa. Ini saya ganti peran dulu menjadi siswa. Nah, oke, ini tampilan siswa ya. Sudah tampil daftar hadir di sini di bagian announcement, bagian pengumuman. Lalu kalau siswa mau ngisi absen, dia klik daftar hadir. Nah, di sini dia tinggal submit attendance. Ketika waktunya aktif, ini akan aktif tombol ini ya. Kalau belum jadwalnya, dia tidak akan aktif di sini. Submit attendance. Ketika dia pilih submit attendance, maka langsung disesuaikan waktunya hadir. Karena masih 15 menit di awal. Ya. Ini langsung ada rekapitulasinya, berapa dia dapat poin. Oke, ini sudah selesai. Demikian rekan-rekan sekalian, tutorial untuk pembuatan daftar hadir di aplikasi Moodle. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.